wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Khairul Faipasani MSI, Ibu Yuhaire MPD, Ibu Rahmita Nurbaiti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang kendala pengembangan profesi guru. Namun, sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Badriah, sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Titin Dwi Lestari sebagai pemateri. Yang ketiga ada Intan Melinda Utari sebagai pemateri. Yang keempat ada Lailatul Badriah sebagai pemateri. Yang kelima ada Mardiana sebagai pemateri. Dan yang keenam ada Yulia Mukhwati sebagai pemateri. Adapun tujuan materi ini antara lain, yang pertama, mengetahui pengertian kendala. Yang kedua, mengetahui kendala dalam pengembangan profesi guru. Yang ketiga, mengetahui faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Yang keempat, mengetahui bentuk-bentuk peningkatan profesional guru. Yang kelima, mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Next. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi. Untuk materi pertama, pengertian kendala akan disampaikan oleh Mardiana. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi kendala. Pertama, pengertian kendala. Lanjut. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala adalah halangan tindakan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini, kendala yang dimaksud adalah kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Lanjut. Nah, kemudian ada juga pengertian kendala dari beberapa tokoh, diantaranya satu dari Ahmad Rohani. Menurut Ahmad Rohani, kendala dalam pembelajaran adalah beberapa faktor yang menghambat pembelajaran baik dari faktor guru, peserta didik, keluarga, dan fasilitas. Kemudian tokoh yang kedua ada Umar Hamali. Menurut Umar, kendala dalam pembelajaran adalah beberapa hambatan yang menghambat jalannya pembelajaran yang dilihat dari faktor manusiawi, baik itu guru dan peserta didik, faktor institusional seperti ruang kelas, dan institusional seperti kurangnya alat dan fasilitas. Nah, dari beberapa pendapat di atas, hingga kita dapat menyimpulkan bahwa kendala dalam pembelajaran adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran dalam pembelajaran baik yang bersumber dari manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang menghalangi guru dan siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk materi kendala pengembangan profesi guru akan disampaikan oleh Lailatul Badriah dan Eti Dwi Lestari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan tentang kendala pengembangan profesi guru. Untuk kendala yang pertama adalah kurangnya minat guru untuk meneliti. Masih banyak guru yang malas untuk meneliti dan juga masih banyak guru yang terjebak dalam rutinitas kerja. Biasanya para guru akan sibuk meneliti bila mau naik pangkat saja. Karenanya, guru harus diberikan bekal agar dapat melakukan sendiri penelitian tindakan kelas atau PTK yang bertujuan memperbaiki kualitas pembelajarannya di sekolah. Lanjut.
Yang kedua adalah masalah kesejahteraan. Guru sekarang masih banyak yang belum sejahtera. Masih banyak juga guru yang tak bertambah pengetahuannya karena tidak sanggup membeli buku. Untuk biaya hidupnya saja mereka sudah kembang kempis, apalagi membeli buku. Lanjut. Yang ketiga adalah kurang kreatifnya guru dalam membuat alat peraga dan media pembelajaran. Profesionalitas guru dalam menciptakan proses dan luaran pendidikan persekolahan yang bermutu merupakan prasyarat terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkompetitif dan mandiri di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan kontinu bagi peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru. Lanjut. Yang keempat, kepribadian dan dedikasi. Setiap guru memiliki kepribadian masing-masing. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dengan guru yang lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah abstrak yang hanya dapat dilihat dari penampilan, tindakan ucapan, cara berpakaian dalam menghadapi setiap persoalan. Ya, cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iti Dewi Lestari. Baik, selanjutnya yang kelima adalah kemampuan mengajar. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang baik, guru memerlukan kemampuan merencanakan pembelajaran, menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan bahan pelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa, mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan siswa, mengamati kelas dan mengevaluasi hasil belajar. Kompetensi guru adalah kemampuan atau kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran. Tekannya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran bukanlah apa yang harus dipelajari. Guru dituntut mampu menciptakan dan menggunakan keadaan positif untuk membawa mereka ke dalam pembelajaran agar anak dapat mengembangkan potensinya. Yang keenam, ada antar hubungan dan komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi organisasi tidak dapat dipungkiri. Adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, dan begitu pula sebaliknya. Misalnya, kepala sekolah tidak menginformasikan kepada guru-guru mengenai kapan sekolah dimulai, sesudah libur, maka besar kemungkinan guru tidak datang mengajar. Yang ketujuh, hubungan dengan masyarakat. Manfaat hubungan dengan masyarakat sangat besar bagi peningkatan kinerja guru melalui peningkatan aktivitas-aktivitas bersama, komunikasi yang kontinu, dan proses saling memberi dan saling menerima, serta membuat introspeksi sekolah dan guru menjadi giat dan kontinu. Setiap aktivitas guru dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga guru akan berupaya menampilkan kinerja yang lebih baik. Hal ini dipertegas oleh Pidarta pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa bila guru tidak mau belajar dan tidak mau menampilkan diri, sangat mungkin masyarakat tidak menghiraukan mereka. Keadaan ini seringkali menimbulkan cap yang kurang baik terhadap guru. Selanjutnya yang kedelapan, ada kedisiplinan. Kedisiplinan yang baik ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan memperlancar pekerjaan guru dan memberikan perubahan dalam kinerja guru ke arah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini bukan saja sangat berpengaruh pada pribadi guru itu sendiri, dan tugasnya akan tetapi berimbas pada komponen lain sebagai suatu cerminan dan acuan dalam menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi faktor penyebab adanya profesionalis guru akan disampaikan oleh Intan Melinda Utari. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya.
faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, yaitu yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Yang kedua, belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju. Yang ketiga, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. Kemudian yang terakhir, yaitu kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri, karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk materi bentuk-bentuk peningkatan profesional guru akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam bidang pendidikan, setelah seorang mencapai sarjana pendidikan, untuk mendapatkan sebutan profesi guru, seharusnya melalui pendidikan profesi. Semua instrumen berkenaan dengan pendidikan guru profesional dipersiapkan. Sebagian besar guru berharap bahwa pelaksanaan pendidikan profesi segera direalisasikan. Demikian pula dengan uji kompetensi segera diwujudkan, sehingga bagi mereka yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi dapat menerima imbalan sesuai dengan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Adapun bentuk-bentuk peningkatan profesionalisme guru meliputi yang pertama, peningkatan profesi melalui siaran radio pendidikan. Yang kedua, penataran tertulis dan tatap muka. Yang ketiga, peningkatan profesi melalui belajar mandiri. Yang keempat, pembinaan profesi melalui jurnal dan majalah. Yang kelima, pembinaan profesi melalui organisasi profesi. Selanjutnya, untuk materi upaya peningkatan profesionalisme guru akan disampaikan oleh Yulia Mafruti. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu upaya peningkatan profesionalisme guru. Next. Yang pertama, upaya pemerintah meningkatkan profesionalisme guru. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi dengan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, mulai tingkat sekolahan sampai perguruan tinggi. Meskipun demikian, penyetaraan ini tidak bermakna banyak kalau guru tersebut kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 42. Selain sertifikasi, upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya dengan mengaktifkan PKG atau Pusat Kegiatan Guru, ada MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran maupun KKG atau Kelompok Kerja Guru yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas, faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah, tetapi jika gaji guru itu rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidup guru tersebut akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi upaya pengembangan profesionalisme guru di Indonesia. Tidak heran kalau guru-guru di negara maju kualitasnya tinggi atau dikatakan profesional karena penghargaan terhadap jasa guru sangat tinggi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
tentang upaya-upaya guru meningkatkan profesionalismenya. Menurut Purwanto, pada tahun 2002, guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Dan yang terakhir adalah mengadopsi inovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Kemudian, cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara terus-menerus sepanjang hayat dengan membuka diri, yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya. Kemudian, upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan juga tidak kalah pentingnya bagi guru. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Next. Kesimpulan, kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala dalam pembelajaran adalah beberapa hambatan yang menghambat jalannya pembelajaran yang dilihat dari faktor manusiawi, guru dan peserta didik, faktor institusional, ruang kelas, dan instruksional, kurangnya alat peraga. Kendala pengembangan profesi guru yaitu kurangnya minat guru untuk meneliti masalah kesejahteraan, kurang kreatifnya guru dalam membuat alat peraga dan media pembelajaran, kepribadian dan dedikasi, kemampuan mengajar, antar hubungan dan komunikasi, hubungan dengan masyarakat, dan kedisiplinan. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru yaitu masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju, adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi, dan kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. Next. Bentuk-bentuk peningkatan profesionalisme guru meliputi peningkatan profesi melalui siaran radio pendidikan, penataran tertulis dan tatap muka, peningkatan profesi melalui belajar mandiri, pembinaan profesi melalui jurnal dan majalah, dan pembinaan profesi melalui organisasi profesi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah memahami tuntunan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi, dan mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Setelah mohon dimaafkan.